Halo semuanya, karena kali ini pertama kali gue bikin video kayak gini, kayaknya kita harus perkenalan dulu gak sih? Oke teman-teman, nama gue Rangga. Gue ini pekerja yang nyambi jadi mahasiswa nih teman-teman. Kali ini gue mau nge-review dua film, yang mana yang judulnya adalah Catch Me If You Can dan The Theory of Everything. Sebelum masuk ke pembahasan nih teman-teman, gue mau minta tolong sama kalian semua untuk yang belum like dan subscribe, untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Karena bantuan kalian semua nih bisa membantu gue untuk kedepannya. Kayaknya udah kepanjangan gak sih? Gimana kalau misalkan kita langsung aja masuk ke videonya? Let's go. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Di sini ceritanya gue mau nge-review sebuah film yang mana film ini diangkat dari kisah nyata. Judul film yang bakal gue bahas di sini judulnya Catch Me If You Can. Film ini menceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Frank Abagnale Jr. yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Siapa sih yang gak kenal nama itu orang ya kan? Udah main filmnya di mana-mana, aktingnya juga bagus-bagus. Balik lagi ke cerita. Frank, pemeran utama di sini adalah seorang anak SMA yang memiliki keahlian bicara dan mampu memanipulasi bahkan sekelas intelijen Amerika yaitu FBI. Bukan hanya itu, Frank juga beroperasi sebagai co-pilot, dokter, dan juga pengacara. Padahal nih, sekolah aja belum tamat. Gila, keren banget kan si Frank ini. Nah, penasaran kan gimana? Di sini gue mencoba ceritain cerita secara singkat dan padat tanpa memotong alur cerita, biar kalian yang denger juga paham dan terkagum-kagum sama aksi si Frank ini. Oh iya, kalian gak perlu subscribe atau apapun, tapi kalau bisa sih subscribe ya kan. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Scene film diawali dengan latar penjara super ketat yang berisikan anak remaja muda yang ditahan. Yap, siapa lagi? Tiada lain, tiada bukan, dia adalah Frank William Abagnale Jr. Di sini juga terlihat ada seseorang yang akan menginterogasi tahanan tersebut. Melihat Frank yang terjatuh lemas, pria yang menginterogasinya pun panik, menyuruh petugas untuk membawa Frank ke unit kesehatan. Dengan panik, Carl membawa Frank karena Frank seolah tahanan penting bagi Carl. Ya, kita akan mundur ke beberapa tahun sebelum yang mana tahun Frank sebelum ditahan. Scene berganti. Pada malam itu diadakan acara yang mana berisikan Frank Abagnale Senior, ayahnya dari Frank Abagnale Jr. Mereka sedang menghadiri acara penghargaan yang akan diberikan kepada ayahnya Frank. Acara ini juga banyak banget dihadiri oleh orang-orang penting. Dalam pidatonya, Frank Senior mengatakan sebuah quotes. Terdapat dua tikus kecil yang masuk ke dalam ember yang berisikan krim. Tikus pertama menyerah begitu saja dan mati tenggelam. Sementara tikus kedua nggak mau menyerah dan terus berjuang dan mengolah atau mengaduk krim tersebut menjadi mentega, kemudian ia merangkak keluar. Quotes ini membuat seisi hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan meriahnya atas quotes dan penghargaan Frank Senior. Sesampainya di rumah, scene berganti dengan Frank Jr. yang sedang berdansa dengan ibunya, dan ayahnya bercerita tentang bagaimana kisah pertemuannya dengan istrinya yang sangat dia cintai itu. Namun kebahagiaan ini pun gak berlangsung lama, karena Frank Senior melakukan penggelapan pajak, sehingga hartanya disita oleh dinas pajak, sehingga dia pun harus membayar denda dengan jumlah yang cukup besar. Ia harus menjual aset, rumah, dan toko milik mereka. Keesokan paginya, Frank Senior membangunkan Frank Junior. Pagi itu, sang ayah mengajak Frank Junior, anaknya, untuk bertemu seseorang. Namun, karena Frank Junior nggak memiliki jas berwarna hitam, mereka pun harus mengampir ke sebuah toko untuk mencari dan meminjam jas tersebut. Tapi sayangnya, toko belum buka saat itu, sehingga pemilik toko pun menolak untuk melayani mereka. Tapi, kalian Frank Senior dalam berbicara membuat pemilik toko tidak bisa menolak permintaannya. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata Frank Junior dilatih oleh ayahnya untuk menjadi supir pribadinya sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapat perhatian dari manajer bank yang akan ia temui. Tujuan Frank Senior ini ternyata untuk meminta bantuan berupa pinjaman uang kepada manajer bank tersebut. Tapi sayangnya, permintaan itu ditolak karena ia tidak meminjamkan pinjaman kepada seseorang yang terkena masalah pajak. Walaupun Frank di sini tidak dapat pinjaman yang ia inginkan, ia menjual mobil yang ia bawa dengan harga jauh di atas harga pasar. Scene berganti di mana Frank Junior pindah ke sekolah barunya. Sebagai anak baru, Frank terlihat kebingungan dan ia pun bertanya kepada siswi yang ia temui.
Tapi tiba-tiba dengan sengaja ia ditabrak atau disenggol dengan si pembuli. Singkat cerita, tibalah Frank di dalam kelas. Seorang berkata, kelas ini akan kedatangan guru pengganti dan kebetulan juga Frank bertemu dengan pembuli yang menabraknya tadi. Yah, kali ini kali pertama Frank menjalankan aksinya. Layaknya guru profesional, Frank dengan percaya diri, Frank berlagak mengajar di kelas dan langsung menuliskan namanya di papan tulis. Lalu menyuruh anak-anak murid di dalam kelasnya untuk duduk dan tetap tenang. Frank pun berhasil membalas pembuli itu dan membuat pembuli itu malu di hadapan teman-teman kelasnya. Tidak lama dari itu, guru pengganti yang asli datang masuk ke kelas dan kaget melihat Frank sedang mengajar. Tidak berhenti menjelang kondisinya, Frank malah melanjutkan aksinya dan membuat guru pengganti aslinya yang bernama Roberta ini marah dan pergi meninggalkan sekolah si Frank ini. Yap, kedua orang tua dari Frank Abagnale Jr. harus dipanggil menemui kepala sekolah karena perbuatan si Frank yang telah membajak atau mengajar di kelas bahasa Prancis selama 1 minggu. Gak lama pertemuan kedua orang tua Frank Jr. dengan kepala sekolah telah usai. Terlihat ibunya gak bisa berkata apa-apa nih karena melihat tingkah anaknya. Sementara ayahnya Mom, home. Beberapa setelah itu, Frank terkejut karena melihat ibunya yang keluar kamar bersama dengan pria yang ternyata teman ayahnya sendiri. Frank curiga karena melihat kejadian tersebut. Ia berpikir bahwa ibunya ada hubungan lain di belakang ayahnya. Frank yang kecewa hanya bisa terdiam. Ibunya Paula yang terlihat panik memberikan Frank sejumlah uang sebesar $10 nih, alih-alih untuk uang tutup mulut. Mom. Keesokan paginya, Frank melihat jas pria yang terdapat di atas sofa. Saat pemilik jas itu keluar, Frank yang penuh amarah langsung melempar jas itu. Dengan nada amarah, Frank mengira ia pria yang kemarin datang dan ia kira kekasih ibunya tersebut. Ternyata dugaan Frank salah. Laki-laki itu adalah pengacara yang mengurus perceraian ibu dan ayahnya si Frank Abagnale Jr. ini dan memberitahu kepada Frank kalau kedua orang tuanya ini akan segera bercerai. Di sini Frank diminta memilih untuk tinggal dengan ayahnya atau ibunya, tapi Frank tidak menjawab apa-apa dan meninggalkan mereka semua sejauh mungkin, dan ini adalah awal dari perjalanan Frank William Abagnale Jr. Scene berubah di mana Frank diusir dari penginapan karena cek yang diberikan ayahnya sudah tidak bisa lagi dipakai atau dicairkan lagi, sehingga ia harus mencari tempat penginapan barunya. Singkat cerita, Frank yang termenung cukup lama tiba-tiba mendapat sebuah ide yang cerdik. Hal inilah yang membuatnya berpikir untuk memasukkan cek. Di sini Frank mencoba menggantikan tanggal dan nama di cek tersebut. Namun sayangnya nggak ada satupun bank yang mau meladeni permintaan Frank. Frank pun mulai mencoba hal-hal yang biasa dilakukan ayahnya, yaitu dengan sedikit bermain dengan kata-kata. Namun usahanya dan caranya masih belum berhasil nih teman-teman. Masih belum berhasil diterima dari satu bank ke bank lainnya. Sampailah pada suatu hari, ia melihat seorang pilot yang baru saja keluar dari mobil dan didampingi oleh banyak banget nih pramugari cantik. Mulai hari itu, Frank Junior terobsesi untuk menjadi seorang pilot. Hal pertama yang dilakukan Frank Junior adalah berpura-pura menjadi seorang jurnalis. Hal ini ia lakukan agar dapat mewawancarai pilot sungguhan dan mendapat jawaban atas pertanyaan yang ia butuhkan. Setelah banyak mendapatkan informasi, ia memulai aksinya dengan mendapatkan seragam pilot. Dengan bangga, ia berjalan melewati kerumunan orang-orang yang berada dalam kota. Banyak yang melihat Frank dengan tatapan kagum karena profesi pilot merupakan profesi yang membanggakan. Singkat cerita, Frank berhasil menyusut dan memasukkan namanya di maskapai Pan Am dan menjadi seorang co-pilot di maskapai Amerika tersebut. Dengan membawa nasib yang baik, ternyata perusahaan ini selalu mencairkan semua cek karyawannya. Hal ini sangat dimanfaatkan Frank sehingga Frank bisa dengan sangat mudah mencairkan cek palsunya. Karena aksinya yang sangat sukses, sejak saat itu Frank mulai sibuk membuat banyak sekali cek palsu dan dicairkan dengan mengatasnamakan perusahaan Pan Am tersebut. Di sisi lain, Frank selalu mengirimkan surat kabar ke ayahnya bahwa ia sekarang menjadi co-pilot di maskapai Pan Am. Ya, ini salah satu hal yang berhasil ia lakukan dari hasil mempelajari ilmu dari ayahnya, yaitu ahli dalam berkata-kata.
Sampailah pada penerbangan pertamanya, ia di sini diperkenalkan dengan pramugari kepada pilot dan co-pilot tersebut. Terlihat ia di sini sangat gugup, tapi Frank masih tetap berusaha terlihat seperti seorang profesional. Setelah beberapa waktu, aksi yang Frank lakukan tercium oleh FBI tentang banyaknya pemalsuan cek. FBI pun mulai menyusun beberapa rencana penangkapan. Ya, anggota FBI yang menjadi lawan mainnya Frank yaitu Carl Hanratty. Pada hari itu, Carl dan dua anggotanya mendatangi sebuah hotel. Hotel yang diduga pernah menjadi tempat pencarian cek yang mengatasnamakan Frank Jr. Carl yang hendak pergi karena sudah mengambil bukti dari hotel. Pelayan hotel pun memberitahu Carl bahwa Frank masih berada di kamarnya yang bernomor 201. Tapi setelah ia masuk, Carl tidak menemukan siapapun selain mesin ketik, tinta, dan makanan. Frank yang sedang berada di dalam kamar mandi mengetahui hal tersebut. Carl langsung berlari ke kamar tersebut sambil mengacungkan pistol yang dia bawa. FBI! Frank yang sedang berada di dalam kamar mandi pun terlihat santai dan tidak panik. Padahal sudah ada seorang agen FBI di dalamnya. Padahal dia sudah ditodong dengan pistolnya Carl. Drop it! Relax! Frank pun berhasil mengelabui agen FBI tersebut dengan mengaku bahwa dirinya adalah agen rahasia Amerika yang bernama Barry Allen yang ditugaskan untuk menangkap si Frank ini juga. Nah, di sini Carl meminta identitas Frank. Dengan santainya Frank memberikan dompetnya. Sebelum Carl membuka dompetnya, Frank langsung mengalihkan perhatiannya nih dengan melihat ke jendela bahwa Frank yang Carl cari sudah berhasil ditahan oleh temannya Frank. Lucunya di sini Frank malah membalik mengintegrasi Carl dan si Carl pun terlihat sangat percaya terhadap Frank. Frank pun langsung bergegas membawa mesin ketika ke bawah dengan dalih untuk menjadi barang bukti. Gak sampai di sana, Frank pun menyuruh Carl tetap diam di kamar itu sampai ia kembali. Gak lama Carl yang penasaran akhirnya membuka isi dompet tersebut. Tapi yang ditemukan hanyalah stiker dan postcard anak-anak doang. Carl yang terkejut pun berlari ke arah jendela dan melihat Frank yang sedang berlari sambil membawa mesin pencetak cek tersebut. Carl yang kesal pun hanya bisa teriak karena berhasil ditipu Frank. Frank pun berpindah ke sebuah rumah sakit. Ia mencari seorang temannya, tapi ia secara tidak sengaja bertemu seorang perawat bernama Brenda. Ia melihat Brenda habis menangis karena dimarahi atasannya atas kesalahannya yang ia lakukan. Frank yang tidak tega melihat Brenda menangis akhirnya menghibur Brenda dan terlihat Frank di sini mulai menyukai Brenda. Dan disinilah Frank mulai berpikir untuk mengubah profesinya dari co-pilot menjadi seorang dokter. Frank pun mulai melancarkan aksinya dimulai dengan membuat ijazah kedokteran Harvard palsu dan ia pun langsung melamarkan dirinya di rumah sakit tempat Brenda bekerja. Tidak butuh waktu yang lama, tawaran Frank pun langsung diterima dan ia pun dimasukkan ke divisi UGD. Sejak hari itu, Frank pun memulai aksinya sebagai seorang dokter. Ia pun mulai banyak belajar, tapi bukan sebagai dokter ya, melainkan ia belajar bagaimana caranya terlihat seperti dokter. Gila, Frank ini pintar banget ya. Scene pun berpindah ke sebuah rumah. Tiada lain tiada bukan itu adalah rumah kediaman keluarganya Brenda. Terlihat Frank beserta keluarganya Brenda berkumpul di depan meja makan untuk makan malam bersama nih. Frank pun diberi beberapa pertanyaan oleh ayahnya Brenda. Ia mengaku menjadi seorang dokter nih. Frank pun mengaku sebelum kuliah kedokteran, ia lulus ujian pengacara di California. Dan ternyata ayahnya Brenda pun seorang alumni dari sebuah universitas yang disebut Frank tersebut. Well, berjalannya waktu, hubungan Frank dengan keluarga Brenda pun makin dekat nih teman-teman. Sekarang dia sudah lulus tesnya dan dia pun bekerja di kantor ayahnya Brenda. Dan dia menduduki sebuah jabatan sebagai asisten jaksa. Wow, keren banget nih si Frank. Getting married, I'm settling down. You've stolen almost $4 million. Ya, malam itu adalah malam pernikahan Frank dan Brenda. Namun Carl pun datang yang persis di mana dia di tengah-tengah acara pernikahan Frank. Sesaat sebelum menemui Frank telah menyadari bahwa ada hal tersebut. Ia kedatangan seorang tamu yang tak diundang. Tanpa membuang waktu yang lama, Frank pun langsung menarik Brenda ke kamar pun memastikan perasaan Brenda kepada ia terlebih dahulu. Sebelum sampai, ia mengeluarkan 2 buah koper yang berisikan uang yang sangat banyak. Sebelum pergi meninggalkan Brenda, Frank pun meminta Brenda untuk menemuinya di bandara Miami 2 hari ke depan.
Frank pun juga meminta Brenda untuk pergi tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk kedua orang tuanya nih. Sampailah di hari itu, terlihat Frank dengan mobilnya hendak menjemput Brenda di bandara. Melihat keberadaan Brenda, Frank pun terlihat bahagia dan segera turun dari mobilnya. Namun, sesaat sebelum ia menghampiri Brenda, Frank melihat ternyata Brenda diawasi oleh agen FBI yang siap menangkap Frank. Frank pun langsung saja meninggalkan Brenda dan pergi begitu saja. Setelah hari itu, Carl pun memblokir semua pintu masuk dan keluar bandara sehingga orang lain pun tidak dapat keluar dari kota itu. Frank yang tidak kehilangan akal, ia pun menggelar sebuah perekrutan pramugari yang mengatasnamakan maskapai PNM dan merekrut 8 pramugari cantik untuk terbang bersamanya ke Prancis. Nggak nanggung-nanggung nih teman-teman, 8 pramugari cantik. Ya, ini adalah bandara Miami dan terlihat Frank di situ membawa 8 pramugari yang telah dia pilih. Dan dia memasuki bandara yang dimana telah penuh oleh agen FBI yang dibawa oleh Carl. Namun keberadaan Frank yang disamarkan oleh pramugari-pramugari cantik tersebut, Frank pun akhirnya lolos dari pengawasan agen FBI di sana. Setelah itu, Carl pun mendapat info dari salah satu temannya. Ia mengatakan bahwa dia melihat seorang berseragam pilot di dalam sebuah mobil. Dan Carl pun langsung saja bergegas bersama teman-temannya dan sesampainya di sana ia hanya melihat sopir taksi yang sedang memakai seragam pilot, dan sopir itu mengaku dia dibayar $100 untuk menjemput seseorang. Carl yang kebingungan bertanya kepada si supir siapa yang akan dia jemput. Si supir pun menjawab bahwa orang yang akan dijemput adalah Henry. Ya, betul, itu adalah nama kepanjangan dari Carl. Carl yang sangat kesal karena ditipu sekian kalinya oleh Frank. Tidak lama dari itu, Frank pun telah lolos dari penjagaan Carl dan terlihat ada pesawat yang terbang dan keluar dari kota tersebut. Carl pun memulai investigasinya melalui cek-cek yang pernah dipakai oleh Frank. Ia pun membawa seluruh cek yang ia pernah pakai ke seorang pakar cek. Pakar cek tersebut mengatakan bahwa cek dibuat sangat sempurna. Cek ini hanya bisa dicetak di beberapa negara saja dan salah satunya adalah Prancis. Saat mendengar kata Prancis, Carl pun mengingat sesuatu bahwa ibunya Frank berasal dari Prancis juga dan ibunya juga pernah berkata ia pernah tinggal di sebuah desa yang bernama Mount Rashad. Scene pun berpindah. Carl pun sampai di Prancis. Ia sampai di dekat gereja yang dimana di situ sudah ada pabrik percetakan cek. Carl pun langsung menghampiri tempat percetakan tersebut. Namun saat dia masuk, ia hanya melihat sederetan mesin percetakan kertas. Ketika ia menekan sebuah tombol, seluruh kertas bertebangan dari mesin tersebut. Perbincangan singkat pun telah usai. Frank pun akhirnya menyerah dan menyerahkan dirinya kepada Carl. Ia pun memasang borgol sendiri di tangannya. Singkat cerita, ternyata di depan sudah ada polisi dari Prancis yang akan membawa Frank tanpa adanya Carl di dalamnya. Scene pun berpindah. Frank pun dibawa oleh Carl kembali ke negaranya. Frank pun menagih janji kepada Carl bahwa ia akan diizinkan menelpon ayahnya sebelum dijebloskan ke penjara. Namun Carl di sini berbohong. Ia berkata jujur bahwa ayahnya Frank telah meninggal dunia. Mendengar hal ini, Frank pun tidak terima dan ia sangat terpukul karena tahu bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Karena mereka sangat berisik di kabin pesawat, Carl pun membawa Frank ke dalam kamar mandi pesawat. Di dalam toilet, Frank pun mengamuk dan merasa sangat tidak percaya bahwa ayahnya sudah meninggalkan dirinya. Frank pun melarikan diri dengan cara membongkar toilet yang ada di pesawat, lalu turun melalui tangga roda ketika pesawat landing. Bukan untuk kabur nih, tapi melainkan Frank di sini lari menuju rumah ibunya dan Frank melihat ibunya yang sedang membaca koran dan di sana sudah terdapat suami baru ibunya. Tak lama dari itu, Frank didatangi oleh seorang anak kecil perempuan dan ia pun bertanya siapa ibumu, dan anak kecil itu pun menunjuk ibunya Frank yang sedang membaca koran tersebut. Frank di sana tidak bisa berbicara sepatah kata pun karena sempat kaget melihat ibunya yang bahagia dan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Tak lama dari situ, ia didatangi oleh sekumpulan polisi yang sudah siap menangkap dirinya. Dan Frank pun menyerahkan dirinya kepada polisi. Wow. Akhirnya Frank pun ditangkap dan mendapat hukuman 12 tahun penjara dan ia pun ditangkap di dalam ruangan yang diisolasi.
Keesokan harinya, Carl pun datang kembali. Tapi kali ini ia tidak datang dengan sendirian. Ia datang dengan atasannya. Ia menunjukkan ke atasannya keahlian Frank dalam melihat sebuah cek. Setelah diberikan beberapa sampel, Frank pun menjelaskan bagaimana caranya dia tahu bahwa itu cek palsu atau asli. Melihat kemampuannya, atasan Carl pun tertarik dengan Frank dan ia mengajak Frank masuk agen FBI di bidang keuangan. Pada hari itu adalah hari di mana Frank bekerja di kantor FBI di bidang keuangan pengecekan cek. Beberapa hari kemudian, Frank yang sedang berjalan-jalan di kota, di perjalanan ia tidak sengaja melihat tokoh yang berisikan pajangan seragam pilot. Scene pun berpindah di mana Frank berada di bandara dengan berseragam pilot. Secara tiba-tiba, Carl pun datang dan berkata ia tidak akan melarangnya untuk pergi karena Carl pun tahu bahwa Frank akan kembali. Di momen ini sebenarnya cukup dalam sih teman-teman. Terlihat Frank dan Carl pun sangat dekat seperti layaknya ayah dan anak. Scene pun berganti menandakan bahwa liburan telah usai. Namun Carl pun belum melihat kedatangan Frank ke kantor nih. Carl pun di sini terlihat cukup pasrah. Di momen ini terlihat Carl yang sedang kesulitan melihat cek palsu dengan menggunakan kaca pembesar. Tiba-tiba seseorang mengambil alatnya nih. Alat yang dipakai Carl. Ternyata orang itu adalah Frank. Terlihat wajah bahagia Carl atas kembalinya Frank tanpa harus ia kejar. Mulai dari hari itu, Frank dan Carl pun menjadi sahabat baik dan bekerja untuk FBI. Ya, film pun habis. Dan film ini sangat cocok untuk ditonton ya teman-teman ya. Kalian boleh nonton, silakan tonton film Catch Me If You Can. Nah, gimana teman-teman filmnya? Bagus kan? Tanpa basa-basi lagi, gimana kalau misalkan kita langsung aja ke film selanjutnya? Let's go! Ya, balik lagi sama gua kali ini akan mengulas alur cerita film yang judulnya The Theory of Everything, yang diambil dari kisah nyata nih teman-teman. Kisah seorang profesor cerdas dan terkenal, kisah kehidupan Stephen Hawking. Film ini bergenre drama romantis, biografi karyanya sutradara James Mas. Film ini dibintangi oleh Eddie Redmayne dan Felicity Jones yang sudah tidak bisa diragukan lagi nih teman-teman aktingnya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke ceritanya. Scene awal memperlihatkan Stephen yang sedang memakai sepeda bersama sahabatnya yang bernama Brian. Mereka berdua pergi ke sebuah pesta. Kemudian Stephen melihat seorang wanita nih teman-teman yang membuat Stephen tertarik. Dan langsung saja dia menanyakan siapa wanita tersebut kepada Brian. Wanita itu bernama Jane. Dan nampaknya dia juga tertarik kepada Stephen. Lalu Stephen pun langsung mendekati Jane. Dan mereka pun langsung berbincang-bincang nih teman-teman. Stephen mengaku kalau dia seorang ateis. Dan dia bilang bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Scene berpindah, percakapan semakin lama semakin dalam. Tak lama dari itu, teman Jane menghampiri Jane dan mengajak Jane untuk pergi. Percakapan mereka saat itu disudahi, namun Jane memberikan nomor telepon rumahnya kepada Stephen. Singkat cerita, Stephen dan teman kelasnya sedang melakukan bimbingan dengan Profesor Dennis. Kemudian mereka diberi 10 pertanyaan yang harus dijawab. Scene berpindah yang memperlihatkan Stephen yang sedang berada di dalam kafe. Kemudian Stephen mendengar suara Jane, lalu dia menghampiri Jane yang ternyata sedang bersama teman-temannya. Dengan yakin, Stephen mengajak Jane untuk bermain kriket di hari Minggu. Tapi Jane menjelaskan bahwa dia sedang sibuk di hari Minggu. Singkat cerita, Brian yang sedang mencoba membangunkan Stephen, kemudian Brian bertanya kepada Stephen, "Sudah berapa banyak pertanyaan profesor yang telah kamu kerjakan?" Lalu dia pun menjawab bahwa dia belum mengerjakan soalnya dan bahkan dia belum melihat soalnya tersebut. Tak lama dari situ, Stephen pun langsung mengerjakan soal-soalnya. Tak lama dari itu, walau sedikit terlambat datang, Stephen melakukan bimbingan lagi dengan Profesor Dennis. Profesor Dennis menanyakan tentang soal-soal yang diberikan kemarin kepada Stephen. Stephen pun memberikan jawabannya dan dia bilang bahwa dia hanya bisa mengerjakan 9 soal dan membuat teman-temannya terkesan karena mereka tidak dapat menjawab satu soal pun. Wow! Kemudian Stephen ditanya oleh profesor tentang judul tesis apa yang akan dibuat, tetapi Stephen menjawab bahwa dia tidak dapat menentukan judulnya. Kemudian profesor mengajak Stephen ke sebuah ruangan nih. Dia bilang bahwa ilmuwan-ilmuwan ternama menemukan idenya di ruangan tersebut. Tak lama dari itu, Profesor Dennis meninggalkan Stephen di ruangannya. Dan terlihat Stephen memikirkan sesuatu yang dalam nih teman-teman.
Singkat cerita, Stephen sedang menunggu Jane, kemudian Stephen mengajak Jane untuk makan siang di rumahnya. Tak lama dari itu, mereka pun makan siang di rumah Stephen. I'm inviting Jane to be my partner to the maid ball. Really? Stephen pun berpindah yang memperlihatkan mereka sedang di sebuah pesta dansa dan hubungan mereka pun semakin dekat ya teman-teman. Lalu Stephen mengajak Jane untuk berdansa dengannya. Kemesraan mereka sangat terlihat di sini nih, bagaimana tidak ya kan? Singkat cerita, Stephen sedang menghadiri sebuah seminar tentang lubang hitam atau black hole. Setelah dari seminar tersebut, Stephen langsung memiliki ide untuk tesisnya. Ketika hendak pulang, otak dan keseimbangan Stephen pun mulai tidak berfungsi. Hal itu menyebabkan Stephen terjatuh dan kepalanya terbentur ke tanah. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Otot-otot yang di tubuhnya pun mulai tidak dapat digerakkan. Ketika dia sedang mandi, dia sedih karena mendapatkan penyakit tersebut. Kemudian dokter pun memberitahu Stephen tentang penyakitnya ini nih, bahwa penyakitnya disebut penyakit saraf motorik yang mengakibatkan kesulitan bicara, berjalan, bernafas, dan menelan. Dokter pun bilang bahwa sisa umur Stephen tersisa 2 tahun lagi. Lalu Stephen bertanya apakah otak terpengaruh oleh penyakit ini. Dokter pun menjawab bahwa otak tidak terpengaruh oleh penyakit ini. Singkat cerita, Brian datang ke kamar Stephen dengan niat untuk bercanda dan menghibur Stephen. Tetapi ketika Stephen menjelaskan penyakitnya dan dia bilang umurnya sisa 2 tahun lagi, Brian pun minta maaf kepada temannya karena dia tidak bermaksud menyinggung perasaannya Stephen. Scene pun berpindah kepada Jane yang sedang mencoba menelpon Stephen tapi tidak ada jawaban. Mengetahui hal yang tidak beres, Jane langsung mendatangi kamar asrama Stephen. Tapi ketika sesampainya Jane di sana, Jane mengintip dan tidak melihat Stephen. Ternyata Stephen mengumpat di teman-teman di bawah jendela kamarnya. Jane yang tidak mengetahui keberadaan Stephen yang masih di kamar, dia langsung pergi ke sebuah kafe untuk mencari Stephen. Tapi dia malah bertemu Brian. Kemudian Brian pun menjelaskan penyakit apa yang diderita oleh Stephen. Setelah mengetahui penyakit yang diderita Stephen, Jane langsung pergi menemui Stephen agar dia tidak sedih terus, tapi Stephen menyuruhnya Jane untuk pergi. Kemudian Jane mengajak Stephen bermain kriket dan jika dia tidak mau, maka Jane tidak akan pernah mau kembali kepadanya. Stephen pun langsung memaksakan dirinya untuk bermain kriket. Melihat kondisi Stephen yang makin memburuk, Jane pun sedih. Di sini kemudian Stephen pun pergi meninggalkan Jane tanpa bicara sedikit pun dan langsung masuk ke kamarnya. Jane pun menghampiri Stephen, tapi Stephen menyuruh Jane pergi. Stephen pun kemudian menjelaskan bahwa sisa umurnya 2 tahun lagi. Jane pun bilang bahwa dia ingin hidup bersama Stephen. Keesokan harinya, Jane pun mendatangi orang tua dari Stephen untuk meminta restu bahwa dia akan menikahi Stephen dan berjuang melawan penyakit yang diderita Stephen bersama-sama. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Mereka pun akhirnya hidup bahagia dan diberi keturunan seorang anak. Kemudian scene pun berpindah yang memperlihatkan Stephen sedang di ruang sidang dan dia dinyatakan lulus sebagai dokter. Teman-teman Stephen dan istrinya pun merayakan kelulusan gelar dokter Stephen. Tapi saat sedang makan-makan nih, Stephen melihat teman-temannya makan dengan normal tanpa adanya gangguan yang membuat Stephen iri dan pergi dari tempat duduknya. Singkat cerita, anak kedua Stephen pun telah lahir nih teman-teman. Kemudian scene pun berganti ketika Stephen sedang mengisi acara seminar yang didatangi oleh beberapa profesor dari berbagai negara. Tetapi seminar yang diisi oleh Stephen tidak berjalan dengan baik nih teman-teman, karena ada beberapa orang yang menganggap teori Stephen sebagai omong kosong. Namun ada juga yang menganggap teori Stephen masuk akal. Kemudian teman-teman Stephen pun merayakan keberhasilan seminar tersebut nih teman-teman. Singkat cerita, teori yang dibuat oleh Stephen telah dijadikan buku. Kemudian scene berganti yang memperlihatkan Stephen sedang bermain bersama anak-anaknya di rumahnya. Setelah itu mereka pun berlibur ke rumah orang tuanya Stephen. Stephen yang sedang makan dengan keluarganya, tiba-tiba dia tersedak makanan. Jane yang terlihat sedih
dan lelah atas kondisi Stephen yang makin hari makin memburuk nih teman-teman. Kasihnya ada si Jane. Ketika dalam perjalanan pulang, Jane bilang bahwa dia membutuhkan seseorang yang dapat membantu karena dia tidak dapat melakukannya sendirian. Singkat cerita, Jane pun pergi ke gereja dan bertemu dengan Jonathan. Mereka pun mengobrol cukup lama dan terlihat mereka nyambung nih teman-teman. Jonathan pun menawarkan diri untuk menjadi guru les piano anaknya Jane. Scene pun kemudian berganti yang memperlihatkan Jonathan sedang mengajarkan piano kepada Robert, anak pertamanya Jane. Singkat cerita, ketika Jonathan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk membantu keluarga Stephen. Saat Stephen dan Jane berada di kamar, Stephen pun berkata bahwa dia tidak akan menolak jika mereka memang ada yang ingin membantu keluarganya. Dan akhirnya Jonathan pun membantu keluarga Stephen. Karena Jane dan Jonathan sering bertemu di sini, Jane terlihat mulai menyukai Jonathan. Dan singkat cerita, Jane pun telah melahirkan anak ketiganya nih teman-teman. Pesta diadakan untuk merayakan anaknya Jane. Kemudian terlihat ayahnya Stephen memberitahu bahwa Stephen harus memiliki perawat karena ayahnya Stephen sudah mengira bahwa Jane dan Jonathan memiliki hubungan khusus. Wah, ada apa nih teman-teman? Lalu ketika sedang berjalan ke arah dapur, ibunya Stephen langsung mengikuti Jane dan bertanya apakah Timothy, anak ketiganya, adalah anak Stephen atau anak Jonathan. Ketika sedang membahas hal tersebut, tanpa diduga, Jonathan pun mendengarnya. Jonathan yang mendengar hal tersebut, kemudian Jonathan pergi dari rumah tersebut. Jane langsung mengejarnya dan meminta Jonathan jangan pergi karena anak-anak membutuhkannya. Dan bahkan Jane pun membutuhkan dia. Namun Jonathan menjawab bahwa dia harus menjauh untuk sementara waktu karena dia memiliki perasaan sayang kepada Jane. Dan Jane pun ternyata memiliki perasaan juga yang sama terhadap Jonathan. Singkat cerita, Stephen menjelaskan kepada Jane bahwa Stephen diundang ke opera Border. Singkat cerita, Stephen pun pergi ke acara Border tersebut. Ketika Stephen sedang melihat acara opera Border, tiba-tiba dia batuk darah nih teman-teman. Kemudian dia pingsan. Stephen pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, Jane pun mengobrol dengan dokter yang menangani Stephen. Dokter tersebut bilang bahwa Stephen tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi, dan jika memang bisa bertahan hidup, ia tidak dapat berbicara lagi. Tapi Jane tetap percaya bahwa Stephen dapat bertahan hidup. Dan scene pun berganti yang memperlihatkan Jane sedang mencoba berkomunikasi dengan Stephen, tetapi hasilnya nihil nih teman-teman. Singkat cerita, Jane pun memanggil Ellen yang bertugas untuk menjadi perawat barunya Stephen. Ellen pun menggunakan papan ejaan untuk berkomunikasi dengan Stephen. Ketika hendak pulang, Jane pun langsung bertanya bagaimana perkembangan Stephen. Kemudian Ellen bilang bahwa Stephen adalah orang paling brilian yang pernah dia temui. Singkat cerita, Stephen pun mendapat komputer khusus yang dapat membantu dia berkomunikasi dengan orang-orang. Kemudian Stephen memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang waktu. Kemudian scene berganti yang memperlihatkan Stephen yang sedang memberitahu Jane bahwa dia akan pergi ke Amerika bersama Ellen dan Ellen akan mengurus Stephen selama dia di sana. Kemudian Jane pun sedih karena dulu Stephen selalu memberitahu Jane ketika ada undangan-undangan, dan sekarang Jane merasa tergantikan oleh Ellen. Kemudian Jane yang sedang sedih bilang bahwa dia telah melakukan hal yang terbaik untuk Stephen. Singkat cerita, dengan keputusan terbaik, Jane dan Stephen harus berpisah dan Jane pun menemui Jonathan dan mereka pun akhirnya menjadi pasangan. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan buku hasil karya Stephen yang banyak disukai oleh orang-orang. Lalu Stephen pun mengisi sebuah acara seminar yang didatangi oleh banyak orang. However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. While there is life, there is hope. Acara ini sukses besar, dan tidak lama dari itu, adegan ini yang membenarkan Jane mendapat surat dari Stephen untuk mendampinginya bertemu dengan Ratu Inggris untuk menerima gelar bangsawan, dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah belajar untuk mensyukuri apapun keadaan yang terjadi.
kalian tidak boleh berputus asa walaupun kejadian yang kalian alami itu sangat buruk. Kalian harus tetap berusaha apapun yang akan terjadi. Niscaya akan ada kesuksesan yang menunggu kalian di sana bagi para orang-orang yang tidak mudah menyerah nih teman-teman. Ya, terima kasih karena sudah menonton video ini. Maaf bila ada salah-salah kata atau kalimat dan cerita-cerita yang sangat mungkin tidak dimengerti oleh kalian para pendengar nih teman-teman. Terima kasih, gua Rangga, gua pamit dan salam.